Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan, PJKR 6D, Universitas Singapura Bangsa Karawang, ingin menjelaskan tentang tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk orang yang berkebutuhan khusus atau mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, penyandang tunanetra itu dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau total blind, dan yang masih bisa melihat yang disebut dengan low vision atau sisa penglihatannya yang bisa melihat sedikit. Alat bantu untuk mobilitasnya bagi penyandang tunanetra itu dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatan mata, bagi penyandang tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Yang pertama itu tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir dan atau pada usia kecil. Ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Keempat, tunanetra pada usia dewasa. Dan yang kelima, tunanetra dalam usia lanjut. Selanjutnya berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Pertama, tunanetra ringan. Dan yang kedua, tunanetra setengah berat. Dan yang ketiga, tunanetra berat. Selanjutnya berdasarkan kelainan-kelainan pada mata, yaitu ada tiga. Yang pertama, miopia. Yang kedua, hiperopia. Dan yang ketiga, astigmatisme. Apa itu miopia? Miopia adalah penglihatan jarak dekat. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Sedangkan hiperopia adalah penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Dan astigmatisme adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata. Selanjutnya ada penyebab ketunanetraan. Yang pertama itu ada prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal ini sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua, ada postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata. Pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit Gonorrhoea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trachoma dan akibat kecelakaan. Selanjutnya karakteristik pada tunanetra. Yang pertama yaitu fisik. Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik antara lain yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, dan mata selalu berair.
Yang kedua itu ada perilaku. Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan antara lain yaitu berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, dan adanya keluhan antara lain mata gatal, panas, pusing, kabur, atau penglihatan ganda. Yang ketiga itu ada psikis. Tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang tunanetra, sehingga menimbulkan ketegangan atau gelisah di antara keluarga. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan. Selanjutnya ada penurunan penglihatan atau low vision. Yang pertama ada menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Yang kedua, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Dan yang ketiga, memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu. Selanjutnya yaitu teknologi pendukung. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak digunakan untuk membantu para penyandang tunanetra. Penggunaan program seperti JAWS, pembaca layar, membuat pengoperasian komputer menjadi dimungkinkan oleh para tunanetra. Kegiatan membaca buku yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh penyandang tunanetra selain menggunakan huruf Braille, kini dapat dilakukan dengan bantuan alat pemindai atau scanner. Dengan menggunakan perangkat tersebut pada komputer yang telah dilengkapi dengan peranti lunak, pembaca layar, penggunaan cukup meletakkan buku di atas kaca pemindai dan program akan langsung membacanya dari teks yang diproduksi oleh komputer. Mungkin begitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.